teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan peserta didik, yaitu pada bab perkembangan fisik pada anak. Namun sebelum kita melakukan pembahasan lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk dengan kakak-kakak di sini. Dalam video ini ada Kak Rizky Uswatundasana, Kak Elina, Kak Tanti, Kak Aisyah sebagai tutor, dan Kak Mei Cahaya sebagai tim di balik layar kita. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, yuk kita belajar bersama. Perkembangan merupakan sebuah proses perubahan menuju ke hal-hal yang lebih sempurna. Oleh karena itu, pada fasenya, seorang individu pasti sukses melakukan tugas-tugas perkembangannya, tahapan demi tahapan. Perkembangan fisik dimulai sejak bayi dan berhenti ketika anak berusia sekitar 17 tahun. Pertumbuhan fisik merupakan perubahan yang berlangsung secara fisik dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin primer, dan ciri-ciri kelamin sekunder. Menurut Sherlito Wirawan, urutan perubahan fisik pada anak perempuan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terjadi pertumbuhan tulang-tulang. Yang kedua adalah terjadi pertumbuhan payudara. Yang ketiga adalah tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di tangan dan kakinya. Yang keempat adalah mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimal setiap tahunnya. Yang kelima adalah terjadi peristiwa menstruasi atau haid. Urutan perubahan fisik pada anak laki-laki. Yang pertama adalah terjadi pertumbuhan tulang-tulang. Yang kedua adalah testis atau buah pelir membesar. Yang ketiga adalah tumbuh bulu berwarna gelap pada kemaluan. Yang keempat adalah terjadi awal perubahan pada suara. Yang kelima adalah mengalami ejakulasi atau keluarnya air mani. Adapun perubahan-perubahan fisik yang penting dan terjadi pada masa remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perubahan ukuran tubuh. Pertumbuhan tubuh masih terus terjadi, tetapi dalam tempo yang sedikit lebih lamban. Selama 4 tahun, pertumbuhan tinggi badan anak akan bertambah 25% dan berat tubuhnya hampir mencapai 2 kali lipat. Anak laki-laki akan tumbuh lebih cepat daripada anak perempuan. Yang kedua adalah perubahan proporsi tubuh. Proporsi yang tidak seimbang ini akan berlangsung terus-menerus sampai seluruh masa puber itu dilalui sepenuhnya, sehingga proporsi tubuh mulai tampak seimbang menjadi proporsi orang dewasa. Perubahan ini baik terjadi baik di dalam maupun di luar tubuh anak. Yang ketiga adalah ciri kelamin yang utama. Pada masa kanak-kanak, alat kelamin yang utama belum berkembang secara sempurna. Memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi, yakni pada saat umur 14 tahun ketika pertama kali anak lelaki mengalami mimpi basah dan anak perempuan mengalami haid. Yang keempat adalah ciri kelamin kedua. Ciri kelamin kedua pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada dan mencuatnya puting susu, pinggul lebih besar daripada lebar bahu. Ciri kelamin kedua pada anak lelaki adalah tumbuh kumis dan jenggot. Ciri kelamin kedua inilah yang membedakan bentuk fisik antara laki-laki dan perempuan. Perubahan fisik selama masa remaja meliputi 2 hal, yaitu percepatan pertumbuhan dan proses kematangan seksual. Yang pertama, percepatan pertumbuhan. Pada semua remaja, waktu dan proses pertumbuhan fisik tidak sama. Faktor individual mempengaruhi dari awal hingga akhir secara berbeda. Bagi remaja laki-laki, permulaan percepatan pertumbuhan berkisar antara 10,5 sampai 16 tahun. Sedangkan pada remaja perempuan dimulai antara umur 7,5 sampai 11,5 tahun dengan rata-rata umur 10 tahun, dan puncak pertambahan ukuran fisik dicapai pada umur 12 tahun. Yang kedua ada proses kematangan seksual, memiliki tiga kriteria untuk membedakan anak laki-laki dan perempuan. Yang pertama ada kriteria kematangan seksual. Pada anak perempuan lebih nampak daripada anak laki-laki. Menstruasi pertama sebagai tanda awal pubertas pada perempuan, sedangkan kriteria yang nampak pada anak laki-laki adalah proses ejakulasi. Yang kedua ada permulaan kematangan seksual. Perkiraan kematangan seksual pada anak perempuan kurang lebih 2 tahun lebih cepat daripada anak laki-laki. Menstruasi merupakan tanda awal kematangan seksual pada perempuan, sedangkan pada laki-laki terjadi pada saat umur 14 tahun namun didahului ejakulasi. Yang ketiga, urutan gejala-gejala pematangan.
Pada anak perempuan diawali dengan tumbuhnya payudara yang terjadi pada usia 8-13 tahun, sedangkan pada anak laki-laki kematangan seksual dimulai dengan pertumbuhan testis yang terjadi pada usia 9,5-13,5 tahun. Pada anak laki-laki maupun perempuan, pangkal tenggorokan mulai menjadi lebih panjang. Anak laki-laki mengalami lebih banyak. Perubahan pita suara menyebabkan suara anak melengking, sedangkan pada anak laki-laki menjadi memberat. Selain itu, pertambahan berat badan dan panjang badan tampak lebih jelas pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Urat-urat daging tumbuh bersama dengan kerangka, tapi jika kerangka telah mencapai puncak pertumbuhan, daging mengalami penguatan sehingga bertambah kekuatan fisiknya. Perubahan proporsi tubuh. Perbedaan pertumbuhan pada tubuh akan terlihat ketika anak memasuki masa remaja. Perbedaan ini terlihat pada pertumbuhan remaja laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini dilihat dari jenis kelamin, gangguan emosional, pengaruh gizi, pengaruh keluarga, pengaruh bentuk tubuh, kesehatan, dan status sosial ekonomi. Kelainan perkembangan anak. Perkembangan merupakan proses menuju ke hal-hal yang lebih sempurna, namun terdapat kelainan fisik berupa terhambatnya perkembangan fungsi organ tubuh anak. Kelainan ini meliputi 3 hal. Yang pertama ada tunanetra, kelainan fungsi sensorik. Tunanetra merupakan kondisi ketajaman penglihatan kurang baik pada mata, walaupun memakai kacamata atau memakai alat lensa optik yang lain. Tunanetra dibagi atas 2, yaitu buta total dan kurang penglihatan. Buta total jika tidak bisa melihat 2 jari depan matanya atau hanya dapat melihat sinar cahaya. Buta total tidak bisa menggunakan huruf biasa kecuali huruf Braille. Selain itu, ada kurang penglihatan, di mana hanya dapat melihat ketika benda didekatkan atau dijauhkan dari mata. Hal ini bisa disebut rabun jauh atau rabun dekat. Yang kedua ada tunarungu, kelainan pada fungsi pendengaran. Tunarungu merupakan kondisi terhambatnya perkembangan indera pendengaran. Tunarungu tidak dapat mendengar suara atau bunyi. Tunarungu biasanya juga memiliki hambatan pada kemampuan berbicara. Hal ini, keterampilan berbicara juga diperlukan oleh kemampuan mendengar. Oleh sebab itu, anak penderita tunarungu biasa berkomunikasi menggunakan bahasa bibir atau bisa disebut dengan bahasa isyarat. Yang ketiga, ada tunadaksa, kelainan tubuh secara fisik. Tunadaksa merupakan penderitaan atau penderita kelainan fisik, khususnya anggota badan seperti tangan, kaki, atau bentuk tubuh. Kelainan ini bisa dari bawaan lahir, pengaruh obat-obat tertentu, atau karena kecelakaan. Meskipun memiliki hambatan pada perkembangan fungsi organ tubuh, anak tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa memiliki potensi atau peluang yang sama untuk melakukan aktualisasi diri seperti pada anak normal lainnya. Pada studi kasus perkembangan peserta didik ini, kami mengambil kasus mengenai perkembangan fisik dan faktor perkembangan yang terjadi pada anak. Kasus tersebut berupa apakah perkembangan fisik dapat mempengaruhi kemampuan kognitif pada anak dan pencapaian aktualisasi diri antara anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler. Setelah kami melakukan survei dengan cara menyebarkan Google Form untuk diisi oleh teman-teman semua, berikut hasilnya yang kami dapatkan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik pada anak, yaitu faktor genetik. Namun, faktor genetik sendiri tidak dapat sepenuhnya berpengaruh pada perkembangan fisik pada anak. Ada faktor lain pula yang mempengaruhi seperti faktor lingkungan, gizi, hormon pada anak. Pada hasil survei yang kami lakukan terdapat 2 jawaban yang berkaitan dengan kelainan fisik dapat berpengaruh pada perkembangan kognitif anak. Terdapat jawaban hal tersebut dapat mempengaruhi dan tidak berpengaruh. Hal ini sebenarnya kembali pada kemampuan pada setiap anak. Selain hal tersebut, tentu perkembangan fisik pada anak juga digunakan untuk mencapai aktualisasi diri pada anak, baik pada anak normal maupun berkebutuhan khusus, dan hal tersebut tentu saja berbeda. Melihat permasalahan tersebut, perkembangan fisik pada anak memang menjadi salah satu perhatian khusus dari lingkungan dan keluarga, agar nantinya tidak berakibat fatal untuk perkembangan kognitif dan anak tidak mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisiknya ke depannya.
Wah, bagaimana teman-teman semua? Seru kan belajar dengan kakak-kakak tadi? Pasti seru dong ya. Sepertinya untuk belajar kali ini kita sampai di sini ya teman-teman semua. Terus ikuti kelanjutan belajar bersama kakak-kakak di sini. Jangan lupa subscribe biar kalian tidak ketinggalan pembelajaran seru lainnya. Oke, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.